Sahabat-sahabat Gloria, tolong dibuka ininya, videonya, audio di mute. Mari kita mau sapa-sapa teman-teman kita, sebelah kiri, sebelah kanan, siapa tahu ada yang kenal. Oke, mari kita pada malam hari ini kita mau memulai persekutuan doa. Walaupun kita berbeda tempat, kita berjauhan, tapi kita tetap dekat di hati. Mari sekarang kita mau memulai persekutuan doa kita pada malam hari ini. Kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan. Puji dan syukur serta terima kasih buat kasih-Mu, buat cinta-Mu, buat rahmat-Mu yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini Kau pertemukan kami kembali di tempat kami masing-masing di dalam persekutuan doa Gloria pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami untuk bersekutu bersama. Terima kasih ya Tuhan kalau kami hanya berpengharapan kepadamu. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang menjadi sumber harapan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami tetap mau bersyukur kepadamu apapun yang sudah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Apa yang boleh kami rasakan, terlebih yang boleh kami rasakan dari pagi hari kami bangun sampai hari ini, banyak hal yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ada sedih, ada senang, atau apapun juga. Ada sakit, ada sedih, tapi kami percaya Tuhan, kami tetap mau bersyukur. Karena kami percaya dengan kami bersyukur, semua akan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami mau katakan kepadamu, hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan sekali lagi, Tuhan Engkaulah pengharapanku. Tuhan Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya sumber pengharapan kami. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku,
mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tetap mau bersyukur padamu, kami tetap mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat sahabat Gloria yang mau mengucap syukur, silahkan meng-unmute dan kemudian meng-mute-nya kembali. Terima kasih Tuhan karena cinta-Mu, karena kasih-Mu yang terus mengalir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan. Untuk kesehatan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan hamba dan keluarga hamba. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami yang terus kami ucapkan kepadamu. Kami percaya Engkau sudah mengetahui segala isi hati kami Tuhan. Biarlah kalau sebentar lagi kami mau memuji Engkau, karena kami percaya Tuhan bahwa kami hanyalah milik-Mu. Engkau adalah hanya satu-satunya Allah yang kami andalkan, dan kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya milik kami. Terima kasih ya Tuhan.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari kita mau katakan sekali lagi bahwa hanya Engkau Allah, sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan yang begitu indah dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Allah dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Katakan, Allah itu dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi,
dengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Beri tepuk tangan untuk kedahsyatan Allah yang begitu besar. Mari sekarang kita mau menenangkan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah sangat setia di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sungguh sangat baik. Tuhan adalah sandaran dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan adalah andalan dalam setiap permasalahan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan sekali lagi, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya Engkau ya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Benar Tuhan, Engkau adalah yang sangat setia dalam setiap kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan.
tara hinara manata. Sikiana tara hinara manata. Kiara sikiana tara hinara manata. Kina tara sikiana tara hinara manata. Sikiana tara hinara sidana manata. Sinara manata kina tara. Janganlah engkau takut dan gentar, sebab aku ada bersamamu. Gadaku dan tongkatku itulah yang melindungi engkau. Firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah meninggikan nama-Mu dan kami sudah menyembah Engkau. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah andalan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu merupakan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya firman-Mu akan tumbuh subur dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap mau memuji Engkau, mau menyembah Engkau, tapi kami tetap mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena Kau telah kirimkan anak-Mu yang Kau kasihi, Om Hanjaya, untuk membawakan firman. Biarlah segala perkataan yang keluar dari Om Hanjaya, semuanya itu hanya berasal daripada-Mu. Urapilah Om Hanjaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya firman-Mu sungguh hidup buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Kini ajar kami untuk duduk diam Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami seperti Maria yang setia bersama dengan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami tetap mengucap syukur dan kami mau berterima kasih serta kami mau berdoa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Om Hanjaya. Ya, terima kasih. Shalom semuanya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Ya, ini kedua kali saya di PD Gloria secara Zoom ya. Saya tidak tahu yang pertama itu bulan berapa ya. Saya kasih salam dulu untuk, kok saya melihat ada Pak Endi di situ. Shalom Pak Endi. Shalom juga, tadi saya dengar ya. Siapa itu? Saudara saya Anselo, shalom juga, dan saudara-saudara yang lain. Baik, mungkin bagi yang belum tahu, saya Hanjaya. Saya umur mendekati 70 lebih ya, 72. Pertama kali saya melayani Tuhan tahun 84 bulan Agustus September tahun 84. Jadi saat itu saya masih muda ya. Saya dibawa
diajak pelayanan oleh Ibu Esther Kando di Nusa Tenggara Timur. Nah, itu di situ pertama kali jadi pewarta Katolik. Anak saya cuma 2, puji Tuhan. Beberapa sudah membawakan firman Tuhan menjadi pewarta. Istri saya masih mengajar di sekolah sentra evangelisasi pribadi, SEPCAP, dan juga di BPK. Kalau anak saya seksi pewarta di BPK. Jadi kalau Dede Gloria minta saya itu yang ngizinin anak saya itu ya boleh mewartakan di PD Gloria. Itu kira-kira ya, terus tanda tangan Romo, tanda tangan ketua dan sebagainya. Cucu saya cuma 6 ya, sampai hari ini saya masih tetap praktisi bisnis. Jadi masih bekerja ya. Karena tidak boleh pensiun sama anak saya, katanya kalau pensiun nanti cepat pikun ya. Jadi saya baru keliling dari luar kota, perjalanan rata-rata 10-12 jam dengan kendaraan darat. Ya, dan luar biasa, Yesus andalanku. Karena apa? Saya setiap hari berangkat 6:30, pulang 6:30 jam 8 malam, masih tetap sehat, tidak capek ya. Ya itu, makanya itu sedikit nanti saya mau uraikan mengapa Yesus itu benar-benar bukan teori, dia tuh andalanku gitu loh. Jadi juga andalan kita semua. Kalau udah ngomong andalan, terus jangan kecewa, jangan tanya-tanya lagi, begitu loh. Ya, oleh karena itu kita harus bisa membangun kemampuan untuk menghadapi suatu tantangan hidup. Harus, karena bagaimanapun hidup ini ada tantangannya gitu loh. Makanya pendahuluannya saya kasih suatu pernyataan tentang yang namanya resiliensi. Mungkin Andri bisa tolong apa itu resiliensi? Ya, nah resiliensi itu adalah kemampuan menanggapi secara sehat, ya, dan produktif ketika seseorang itu menghadapi masalah atau trauma. Ya. Terus yang kedua, resiliensi itu adalah sikap tahan uji yang dimiliki seseorang ketika manusia diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Jadi, saudara harus tahu bahwa sikap ini ada pada setiap manusia, apalagi ketika kita mengaku kita ini anak Tuhan gitu loh. Ya, boleh dimatikan kalau sudah selesai. Jadi, resiliensi sendiri ini bukan merupakan suatu keajaiban. Wah, orangnya hebat, orangnya tahan uji. Hebat ya, itu ajaib tuh kok bisa hebat ya. Padahal masanya seperti kayak gini. Bukan. Resiliensi bukan merupakan suatu keajaiban. Ya, saya tadi katakan apa? Setiap manusia itu memiliki kemampuan untuk menjadi resiliensi, terutama bila ada Roh Kudus. Ya, sehingga setiap manusia yang mengandalkan Tuhan Yesus akan dimampukan untuk belajar bertahan dan menang. Bagaimana kita bisa menghadapi setiap masalah dan hambatan yang selalu terjadi di dalam hidup ini? Ya, saya pun masih sering menghadapi hambatan. Bahkan kadang-kadang tidak masuk akal hambatannya itu. Ya, baru-baru ini saya dilaporin oleh ya boleh dikatakan kompetitor bisnis ya. Dia memakai aparat kepolisian, saya sampai dipanggil di Polda, ya diperiksa surat-suratnya dan sebagainya. Dipikir ada yang salah, tapi
yang memanggil saya nggak perlu bilang pangkatnya apa, tapi di Polda, saudara bisa tahu, kalau dipanggil di Polda itu serius ya. Yang memeriksa itu acungkan 2 jempol. Kok suratnya Bapak bisa lengkap ya? Loh, emangnya saya ini bisnis surat nggak lengkap? Jadi begitu ya, tetap aja ada halangan. Mau jujur ada halangan, ada orang iri. Nggak jujur apalagi. Ya. Jadi saudara, hari-hari ini kita semua itu masih loh mengalami ketidakpastian keadaan. Ya. COVID-19 ini bagaimanapun sering membuat kita bingung. Serba salah, ya. Dan hal-hal itu mungkin dikarenakan karena apa? Karena pergerakan kita, percaya atau tidak percaya, nyata atau tidak nyata, itu dibatasi pergerakan ini. Saya baru dari luar kota ke daerah Jawa Tengah, bisnis. Jadi masih mesti pakai masker double, masih mesti sebelum ke pabrik pakai swab antigen dan sebagainya, ya. Sehingga secara sadar atau tidak, banyak orang itu kalau nggak ngerti jadi resah gitu. Kalau nggak resah, ya bosen gitu. Dan hal-hal lainnya sering berkecamuk di dalam hati kita, termasuk beberapa pemikiran dari teman-teman saya sendiri yang katanya Katolik. Dia bilang begini, Tuhan tuh ada sih? Di mana Tuhan? Kok lama sekali kita ini tidak bisa seperti tahun 2019? Bukankah hal ini sama seperti para murid yang ketakutan diombang-ambingkan badai di dalam perahu? Kok bisa ya? Ada Yesus kok ada badai ya? Nah, sementara Yesus sendiri yang kita anggap andalan, malah tidur di dalam perahu. Ingat ya, bukan tertidur. Baca yang betul, Yesus tidur di dalam perahu. Artinya apa? Sering orang yang berpengalaman di bidangnya, para nelayan itu kan berpengalaman ya, di dalam hal perahu dan air laut ya, atau melautnya itu pengalaman ya. Sering orang yang berpengalaman di bidangnya tetap tidak sepenuhnya mampu mengendalikan sesuatu yang seharusnya berada di bidang keahliannya. Meskipun ahli ada badai, tetap takut. Katanya ada Yesus, tetap takut. Ya, coba, itu perumpamaan yang bagus sekali ketika para nelayan itu diombang-ambingkan di tengah badai, sedangkan Yesus tidur. Saya nggak mau mengupas firman ini ya, nanti kepanjangan. Saya lanjut aja, karena ini Yesus andalanku. Nah, saudara, kita harus tetap ingat bahwa kita tidak bisa mengandalkan segala sesuatu tanpa Dia. Buktinya nanti mereka bangunkan Yesus. Ya, dan Yesus bilang apa? Jangan takut. Tenanglah, jangan takut. Artinya tenang dulu, saudara. Baru jangan takut. Sebab kita ini suka belum terlalu overacting, gelisahnya nggak karu-karuan. Ya, saudara mungkin tanya, mungkin Pak Anjaya bisnisnya gelisah nggak? Nggak, bener nggak? Karena tiap hari saya memuji Tuhan. Kalau terjadi badai, ya sudah, memang harus terjadi. Tapi ada Yesus andalanku loh. Ya, gitu loh. Yakobus 4 ayat 14. Mungkin Andri bisa sebentar. Yakobus 4 ayat 14. 14 dulu karena panjang ya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu?
Hidupmu itu sama seperti uap, ya, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ayat 15 bilang apa? Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi kamu sekarang memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, mungkin ini terlalu sulit ya untuk dimengerti. Mungkin lah ya. Tapi berapa banyak teman-teman kita, ayo ikut PD yuk sore ini yuk. Kita ada PD loh, di Gloria jam 7. Ya. Saudara lihat, berapa banyak teman kita ngomong gini, repot ah, gua masih kerja, ntar dulu, ntar gua nyusul. Ya, mending masih nyusul. Berapa banyak yang bilang nggak ada waktu. Saudara, secara tidak sadar, kita ini sering suruh Yesus tuh nunggu gitu loh. Gua lagi repot, masa lu nggak tahu Yesus? Padahal sebenarnya kalau sudah ada jadwal dari PD Gloria, hari ini jam 7, ya kita harus ready paling nggak 5-10 menit sebelumnya gitu loh. Nggak ada alasan. Itu namanya kita punya komitmen dengan dia, bukan dengan manusia. Saya tidak tahu ketua PD Gloria ini siapa ya, maaf ya. Tapi bukan kita komit atau sungkan sama siapa yang jadi pengurus di Gloria. Bukan begitu, nggak usah sungkan sama manusia. Saya tiap hari Jumat punya PD. Ya, namanya Domus Gloriae. Sebentar lagi kita tatap muka, udah diizinkan 100 orang. Kita punya rata-rata 400 sampai 500 dulu sebelum pandemi. Tiap PD hari Jumat. Tapi ini hanya diizinkan 100. Berarti umatnya cuma 80. Karena kita full band dan ada multimedianya. Jadi itu mereka ber-20, umatnya cuma 80. Ya, puji Tuhan. Mereka sekarang sudah antri daftar. Dari 400 dibatasi cuma 80 yang boleh datang. Jadi bagaimana? Jangan sedikit-sedikit bilang repot, jangan sedikit-sedikit bilang, Yesus kan tahu, gua kan masih kerja. Yesus kan tahu. Saudara, kerja dan apapun, itu kita, yang kasih itu kita percaya dari dia. Kenapa kita tidak bisa bilang, Tuhan, saya nanti mau PD loh Tuhan, apa Tuhan bisa bantu, saya bisa selesaikan pekerjaan saya tepat waktu, saya tidak terlambat, dan saya paling tidak, saya bisa ikuti PD dengan tepat. Mestinya bisa, saudara. Tapi sering kita nomor 2 kan. Jadi Yesus itu bukan andalanku. Yesus itu andalanku kalau benar-benar mungkin kita udah kecepit gitu loh. Udah terjepit. Ya. Jadi dengan perkataan lain apa? Kita harus mau belajar untuk berserah dan mengandalkan dia, mengandalkan Tuhan. Berserah ini loh, enggak gampang. Ya, kita harus mengerti bahwa kita tidak bisa mengandalkan dunia. Sebab dunia itu sudah jatuh di dalam dosa. Kita harus mampu membangun iman kita untuk kembali pulih dari keadaan yang menekan kita. Nah, repotnya banyak anak Tuhan tuh tidak tahu kalau kita itu ditekan oleh dunia. Ya, dipikir ya sudah, ya kita alami, tapi ngomel terus, protes terus, minta keadilan terus. Lo katanya udah pasrah, rubah diri kita dulu. Baru kita bisa benar-benar mengatasi problem. Minta hikmat sama Tuhan. Ya, firman Tuhan pada hari Minggu itu berkata-kata tentang hikmat, Injil-Injilnya. Itu minta hikmat sama Tuhan. Ya, Kejadian 3 ayat 17. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu
dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, saudara, di sini saya tidak mau menyalahkan para istri. No. Dan kebetulan ini bukan pelajaran wanita bijak Katolik atau pria sejati Katolik atau apapun namanya. Karena saya dulu pengajar nomor 1 ya. Pengajar yang Katolik, mengajar di pria sejati maupun dengan istri saya di wanita bijak. Tapi sekarang saya sudah tidak mengajar karena kesibukan dengan komunitas sendiri. Tapi di situ saya belajar begitu loh. Semenjak kejatuhan Adam di dalam dosa, dunia itu sudah tidak lagi memiliki kestabilan. Saya nggak akan ngomong dulu salah wanita, salah pria, enggak. Tapi yang penting sejak Adam itu jatuh di dalam dosa, dunia sudah tidak lagi memiliki kestabilan, dunia sudah tidak lagi memiliki kepastian. Ya, melainkan dunia selalu menawarkan keraguan-raguan. Ya, ini harus diketahui, bukan diamini. Ya, dunia selalu menawarkan keraguan-raguan. Ya, kalau Anda yang sudah masih berbisnis, entah itu bisnis kecil atau besar, ketidakpastian ekonomi atau sosial membuat banyak orang mengalami kekhawatiran dan bahkan ketakutan. Ya, sampai-sampai PD pun dibikin arena untuk promosi. Boleh nggak waktu PD promosi? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Tapi kalau saya, karena kebetulan saya pembimbing, saya bilang nggak boleh. PD adalah PD untuk mewartakan firman. Tapi kami punya sarana. Semua yang mau jualan, kita taruh di dalam satu list, dan kita bagi-bagikan kepada para anggota. Nih, kalau mau beli kue di sini, kalau mau beli soto di sini, kalau mau beli minuman di sini, boleh. Tapi persekutuan doa adalah persekutuan doa. Jangan pakai embel-embel. Lu udah ada kasih. Masa tolong orang nggak boleh? Bukan persoalan gitu. God is God. Tuhan adalah Tuhan yang harus didahulukan. Jangan terus mau ada udang di balik bakmi gitu loh. Bukan ada udang di balik batu lagi. Ya. Makanya kenapa kita ini sering suam-suam kuku. Sehingga ketika orang suam-suam kuku, ya akibatnya kamu enggak panas, enggak dingin. Ya Tuhan enggak senang gitu loh. Jadi jangan salahkan dia. Sebenarnya itu semuanya dari kita yang tidak mau berubah. Sebenarnya salah itu dimulai dari kita sendiri. Adam. Karena kejatuhan Adam, dunia sudah tidak lagi memiliki kestabilan. Ya, ketidakpastian ekonomi itu, saya tadi sudah bilang, selalu menimbulkan kekhawatiran dari jalan apapun. Kadang-kadang kita tempuh, meskipun kadang-kadang kita harus palsu-palsui barang kita. Ya, jadi saudara, coba lihat, sebelum pandemi, ketika perekonomian masih normal, dan semua katanya berjalan dengan baik. Sulit loh bagi kita untuk membedakan, ini saya ajarin sedikit ekonomi ya. Ya, sulit ya bagi kita membedakan mana cara ekonomi Allah, mana cara ekonomi dunia. Ketika semuanya masih oke sebelum pandemi. Sebab di dalam ekonomi dunia, seolah-olah kita itu lebih mudah cari pekerjaan, seolah-olah kita itu lebih mudah mencari uang, seolah-olah kita itu lebih mudah segala-galanya termasuk tatap muka. Kayaknya semuanya berjalan lancar. Nah, ketika sudah masuk dalam ekonomi Allah, kalau Anda mau tahu ekonomi Allah, yaitu ketika bisnis melanda, ketika krisis melanda dunia, dan dunia sudah tidak bisa diandalkan lagi. Berapa banyak pesawat terbang tidak terbang? Yang terbang cuma seluruh dunia cuma 20%, saudara. Berapa banyak kapal yang tidak
berlayar. Kebetulan saya ini masih terlibat dalam import barang-barang dari luar negeri. Ya, sudah bayar down payment pun kapal masih belum berangkat. Saya tidak tahu, katanya masih belum penuh atau apa. Saya bergerak di dalam pelumasan industri. Berapa banyak base oil, ya, itu langka sekarang. Ya, siapa yang di sini yang bisnis di pabrik pasti tahu. Oli makin lama makin naik, bukan makin turun. Ya, sehingga ketika dunia sudah tidak bisa diandalkan lagi, baru kita melihat God's economy atau ekonomi Allah, atau bagaimana cara Allah bekerja bagi kita di dunia yang sudah tidak bisa diandalkan ini. Allah tetap bekerja. Kita baru bisa melihat. Di tengah-tengah masalah yang sulit ini, Tuhan mau menunjukkan ekonominya kepada orang-orang yang komit dan orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu andalkan Tuhan Yesus. Yesus itu andalanku. Omong kosong, Anda cuma concern, komit dengan doa saja. Kita bagaimanapun hidup di dunia ini masih dilibatkan dengan pekerjaan, dengan ekonomi. Nah, kalau Anda tidak mau pakai ekonominya Allah, nggak bisa, saudara. Anda akan terus merasa tidak safe, tidak safe, tidak safe. Puji Tuhan, sejak pandemi awal tahun 2020, saya masih ingat. Ya, bisnis saya nih, puji Tuhan makin lama makin besar. Saya sendiri sampai heran. Dalam arti heran, Tuhan ini kok luar biasa ya. Orang lain ini menderita. Tapi kok saya ini diberkati. Sehingga saya beritahu kawan-kawan di komunitas, ayo, ya, kita banyak diberkati. Kita bantu mereka. Saya nggak mau sebut berapa juta kita bantu. Tapi kita menggalang dana untuk memberi kepada mereka yang benar-benar butuh duit. Kalau dikumpulin kan jadi besar gitu loh. Ya. Jadi ini penting. Karena kalau tidak, waduh. Ya bagaimana kita ini katanya orang Katolik. Ya, tapi tidak mengerti kasih Allah. Di dalam Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Inilah. Ya, saya ajarin ini. Wahyu 6, 5 dan 6. Bunyinya bagaimana? Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggangnya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, ini yang penting ya, secupak gandum sedinar. Saya ulangi ya, secupak gandum sedinar. 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini di Wahyu ya. Kata-kata di Wahyu itu tidak mudah dimengerti. Tapi saya akan jelaskan. Begini. Timbangan itu dipakai untuk menimbang, betul? Jadi ketika bertransaksi, zaman dulu itu mutlak harus pakai timbangan jual beli untuk nimbang itu loh. Nah, timbangan juga berarti apa? Neraca, ya, neraca. Berarti berbicara tentang apa? Neraca keuangan. Financial balance sheet kalau mau bahasa kerennya. Ya, financial balance sheet. Dan Tuhan bilang akan ada goncangan. So, ngerti ya? Bahwa sekarang neraca perdagangan, neraca keuangan kita ini goyang, saudara. Percaya enggak percaya? Ya. Nah, pandemi saat ini dapat diartikan apa? Goncangan besar yang menggoncangkan ekonomi dunia. Kita nggak perlu panik. Melainkan justru supaya kita disadarkan bahwa memang sudah terjadi ketidakpastian. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menyikapi atau menanggapi secara lebih positif. Kita harus andalkan Yesus. Karena Yesus andalanku. Without Jesus, kita nggak bisa apa-apa. Atau kita terbatas, puji Tuhan kalau nggak sampai putus asa.
Saya sekarang jelaskan ayat itu. Pada ayat di atas juga terbaca kata gandum, betul? Kata gandum. Gandum itu apa, saudara? Gandum itu makanan manusia, betul? Ya, secupak itu lebih kurang sekilogram, 1 kilo. Sedinar zaman dulu itu upah sehari. Nah, artinya apa? Dikatakan itu. Untuk makan sekilo gandum secupak, orang harus bayar sedinar. Itu sehari kerja. Nah, kalau keluarga besar, secupak sekilo itu nggak cukup, saudara. 10 orang masa cukup, saudara, sehari untuk keluarga besar, nggak cukup ya, saudara ya. Jadi sama mereka ditukar 3 kilogram jelai. Jelai itu bukan jelainya yang manis untuk roti, bukan, saudara. Ya, jelai itu adalah makanan untuk hewan, tapi bisa dimakan oleh manusia. Artinya apa? Dengan uang yang sama, manusia tidak bisa membeli sesuatu yang bermutu untuk diri sendiri. Tidak bisa beli bermutu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri. Tapi harus menurunkan standar hidup. Dengan perkataan lain apa? Terjadi kemerosotan ekonomi. Dan itu terjadi sekarang di Indonesia. Ya, jelas ya? Kalau Anda di perdagangan, Anda masih itu, pasti Anda mengerti ini. Oke? Ya, saudara, pandemi COVID-19 adalah alarm, saudara. Alarm bagi setiap anak Allah. Alarm bagi setiap pengusaha. Alarm bagi setiap pekerja maupun mahasiswa. Ya, kita semua harus sadar bahwa pandemi ini adalah barulah sebuah goncangan kecil. Dan sebelum terjadi yang lebih besar, kita harus cepat-cepat datang kepada Tuhan. Jadi karena Dia andalan kita. Ya, dan bila kita tidak bisa melewatinya, dan bila kita tetap tidak mau mengandalkan Dia, maka kemenangan itu sulit loh, saudara, kita peroleh. Ya, sehingga kalau kemenangan sudah sulit, maka kalau terjadi goncangan yang lebih besar lagi, kita hancur. Sudah enggak doa-doaan, sudah nggak usah PD-PD Gloria, percuma sembahyang. Saya sembahyang toh tidak ada artinya. Hati-hati. Ya, iblis selalu berbicara menumpangi pikiran kita. Bahwa sekalipun kamu ke PD, sekalipun kamu berdoa, percuma. Hati-hati. Kekristenan, kekatolikan, bukan sekedar ibadah atau ikut PD Gloria. Tapi hanya untuk memperoleh harapan palsu. Wah, nanti kalau ikut PD saya diberkati, dagangan saya laris. Hati-hati. Sudahkah Anda benar-benar berubah diri, pikiranmu, untuk lebih menyembah Tuhan? Atau hanya sekedar datang karena mau nyogok Tuhan? Ini loh, saya datang Tuhan, habis ini saya diberkati ya. Hati-hati. Menjadi orang Katolik, anggota PD Gloria, seharusnya membuat kita meningkatkan komitmen kita di atas dasar iman Kristiani dan berharap pada satu pribadi yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana setiap pagi kita sudah bangun, nomor 1, kita bersyukur dan berterima kasih bahwa Dia telah pelihara kita sepanjang malam. Bagaimana kita nanti malam, bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah ada suami, ada istri, ada anak, kita mesbah keluarga. Nggak usah lama-lama, 5-10 menit. Karena mungkin nanti kalau yang masih punya anak kecil, anaknya udah tidur. Nah, kalau sudah tidur bagaimana? Dijamah anaknya dengan tanganmu, bawa terus dalam doa, bikin mesbah keluarga. Ya, anak saya, menantu saya sering luar kota. Cucu saya datangi malam, karena kebetulan rumahnya di sebelah. Ayo doa bareng yuk. Sebelum kamu ngantuk. Ya aja doa bareng. Singkat-singkat aja. Dia mau doa Bapa Kami Salam Maria, nggak peduli. Kita tambahin sedikit dengan ucapan syukur.
tapi itu harus diadakan. Komitmen itu enggak usah yang yang sulit-sulit dipikir. Kita komit sama Tuhan dulu, itu loh penting. Banyak keluarga, katanya keluarga Katolik, pagi sudah enggak pernah bersyukur, malam enggak pernah doa bareng. Doa sendiri-sendiri enggak boleh. Orang dua telah menjadi satu kok, kecuali yang salah satu sudah meninggal. Dan kita ajak anak-anak kita untuk berdoa. Berterima kasih gitu loh atas penyertaannya sepanjang hari ini. Dan saya yakin kamu pasti diberkati. Kalian pasti diberkati. Saya baru datang dari luar kota. Saya ikut protokoler kesehatan dari pemerintah. Saya isoman sendiri 3 hari di lantai atas. Rumah saya ada 2 lantai. Setelah 3 hari, saya PCR. Bukan swab antigen. Negatif. Tapi saya tunduk dulu gitu loh. Dan ketika saya isoman, bukan saya terpenjara, saya tersendiri, saya dikucilkan. Tapi saya bersyukur gitu loh. Saya masih bisa mengikuti komitmen dari pemerintah yang tetap juga harus kita ikuti. Bukan kita sepelekan. Nggak lucu gitu loh. Loh, wajahnya sakit COVID. Bukan sakit COVID lalu terhina dan menghina. Bukan. Tapi ketika kita bisa memberi bukti, kalau ngikutin peraturan yang benar itu kita tuh diselamatkan kok. Dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, jadi komitmen itu selain terhadap pemerintah, juga terhadap Tuhan ya harus komit. Begitu loh. Jadi kita ini hidup ini jangan hanya mengandalkan data-data ekonomi dunia. Ya, kebijakan pemerintah semata. Melainkan kita harus mengandalkan janji-janji Tuhan serta apa yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Masalahnya, Anda percaya enggak pada janji Tuhan? Percaya, oke. Kamu tahu enggak janji Tuhan itu apa aja? Nah, ya kan? Wong kita tuh nggak tahu kok janjinya dia, belum udah main protes. Saudara, rezeki tidak selalu berbicara tentang duit. Ya. Tapi berapa banyak umat Allah, baik yang masih single maupun yang sudah berkeluarga, hidupnya tidak ada ketenangan. Tidak ada damai. Apalagi yang namanya sukacita dalam hidup sehari-harinya. Dalam hidup di keluarganya. Karena apa? Saya bilang tadi, karena keluarga itu hidupnya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Ya, berapa banyak di dalam keluarga? Saya tadi sudah utarakan, ayah, ibu, anak mengakhiri hari mereka dengan doa malam bersama. Ya, kalau Anda ini kan orang-orang karismatik ya. Bagaimana diawali dengan satu pujian gitu loh. Bapa, aku rindu, engkau hadir di tengah keluargaku. Banyak toh nyanyi. Nyanyi nggak usah indah-indah. Yang penting kalau nggak bisa nyanyi, pakai YouTube atau apa tentang lagu. Banyak sekarang bisa, nggak seperti dulu. Kita harus meneladani sikap Yesus. Sehabis melakukan kegiatan seharian, dia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa, mengucap syukur kepada Bapaknya. Nah, katanya kita ini muridnya dia. Tapi kita kok enggak meneladani Yesus yang menjadi andalan kita. Kan omong kosong tuh ngomong Yesus andalanku itu. Ya, kita harus terus berusaha melakukan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Terus loh. Ya. Hubungan tuh makin lama harus makin lebih erat. Kalau sekarang sudah erat, amin, PD Glory, ya kok enggak hubungan erat ya? Nah, saya amini, lebih erat. Ya, sekali lagi, bagi yang sudah dibaptis, sudah menjadi Katolik, ya kekatolikan itu bukan sekedar ibadah atau harapan palsu. Ya, kita harus mau berdiri teguh di atas dasar iman. Serta tetap berharap pada suatu pribadi, siapa itu? Yesus Kristus. Kita harus percaya pada janjinya tentang apa yang dia telah sediakan bagi kita.
Ya, percaya pada janjinya itu artinya hidup kita harus mengandalkan Yesus. Amin ya. Ya, karena itu apa? Mengandalkan Yesus. Ini loh. Yang pertama ya, jangan hobi mengeluh. Siapa di sini yang hobi mengeluh? Tidak ada. Ya, tidak ada. Jangan hobi mengeluh. Meskipun melihat teman kita, aduh, ya, rasa-rasanya, ini pengurus PD tapi nggak sesuai. Diem, doakan. Ya, jangan hobi mengeluh. Kalau suami males, biasanya suami-suami itu males ya, nggak mau doa ya, kecuali suami-suami yang di PD Gloria loh ya. Suami-suami umumnya tuh males gitu loh, nggak suka sembahyang, apalagi sembahyang bersama. Malu lu sembahyang dulu, lu ikut PD, lu ikut studi Alkitab. Saya nggak bisa ngerti, doa saya cuma bisa Bapa Kami Salam Maria. Nggak apa-apa ya, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa, jangan selalu menyalahkan pasangan hidup, apalagi orang lain, sehingga membuat situasi hati Anda dan saya, iman kita menjadi semakin gelisah. Yang kedua, jangan selalu menyalahkan keadaan. Menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain tidak akan ada habisnya. Tidak ada. Serahkanlah keadaanmu itu hanya kepada Tuhan. Laporkan masalahmu itu kepada Tuhan Yesus. Laporkan, Tuhan, aku tidak senang, Tuhan. Ini kok terjadi begini. Bagaimana menurut kamu, Tuhan? Nah, tapi Tuhan kok tidak jawab. Nah, berarti Anda tidak dekat sama Tuhan. Katanya Tuhan itu Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga. Omong kosong dong. Jangan ngomong Bapa kami. Bilang bos yang ada di surga. Nah, kalau bos itu kan bisa dengar, bisa enggak. Tapi kalau Bapak kita, biasanya Bapak yang baik itu dengar gitu loh. Nah, ketika Bapak itu ngomong, yang namanya anak ngerti. Tapi sering kita nggak ngerti. Kenapa? Karena relasi Anda dan saya dengan Tuhan itu jauh. Ya. Sehingga kita nggak mengerti ketika Tuhan tuh mau ngomong apapun kita nggak ngerti. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Yesaya 30, 15. Ya. Ya. Yesaya 30, bukan Wahyu 6. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ya, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Moga-moga kita di sini yang para viewers enggak ya, kita enggak enggan ya. Tapi Yesaya udah ngerti loh, dia bernubuat loh. Yesaya 40:31, langsung aja Andri. Yesaya 40:31. Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Terus apa? Coba lihat. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oke. Ya, bisa dimatikan. So, apa yang kita bisa renungkan dan pelajari dari pemaparan materi di atas tersebut? Apa yang bisa kita pelajari? Ya, kalau mau belajar, saya kasih tetap pandangan. Ya, yang pertama, cara pandang. Ya, jadi yang bisa kita renungkan dan pelajari bahwa Yesus itu adalah andalanku. Ya, adalah nomor satu. Cara pandang kita, pikiran kita itu mempengaruhi hidup kita. Saya ulang ya, cara pandang kita, pikiran kita itu mempengaruhi hidup kita. Bilangan 13:25. Nanti satu-satu ya, 25, 26, 27 ya Andre ya, karena agak banyak. Bilangan 13, 25, 26 ya. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu dan langsung datang ke Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades.
di padang gurun Paran, mereka bawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. 27, 28, 27, 28. Nah, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri itu. Kemana kau suruh kami? Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. 28. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan anak telah kami lihat di sana. 29, 30. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Nah, ya. Dari sini kita belajar apa? Masalah yang dialami oleh ke-10 pengintai, ya, yang 2 positif tuh, yang 10 itu masalah yang dialami, ya, situasi keadaan yang terjadi itu bisa berdampak buruk, saudara. Namun juga bisa mendatangkan kebaikan. Hal itu tergantung pada cara bagaimana kita memandang dan menyikapinya. Masalah berat dan situasi sulit seringkali menjadi beban yang begitu menekan dan membuat orang menjadi patah semangat, lalu menyerah. Ketika kita menyerah, hati dan pikiran kita dikuasai oleh apa? Sudah pasti kalau nyerah itu takut. Sudah pasti kalau nyerah itu khawatir. Artinya apa? Sikap kita berubah overall menjadi pesimis. Menjadi pesimis. Dan secara tidak langsung mengubah sifat kita dari yang dulunya rendah hati menjadi rendah diri. Minder. Dari 12 pengintai yang dikirim Musa, 10 orang memberi laporan negatif. Sehingga semua orang yang mendengar, karena 10, wow, lengkap 10 itu, menjadi takut dan was-was. Hanya 2 orang yang memberi laporan positif, yang menguatkan dan membangkitkan semangat. Ya, jadi intinya apa? Mengapa hasil laporan itu ada 2 versi? Sekali lagi, Anda tahu? Cara pandang yang membuat kita bisa menyikapi dan mempengaruhi hidup kita. Cara pandang. Ya, kalau Anda dan saya tuh memandang diri sendiri itu penuh dengan kekurangan, ya sudah, kamu tetap kurang. Tapi kenapa terjadi? Keterbatasan iman Anda dan saya membuat kita suka memandang diri kita ini rendah, tidak ada harga, kurang, terus saja. Lihat, yang pertama saya kasih apa tentang resiliensi tadi. Ya, resiliensi itu adalah kemampuan menanggapi secara sehat seseorang itu menghadapi masalah. Ada, kita tuh diberi kemampuan, tapi kita tidak mau pakai karena kita tidak pernah undang Roh Kudus untuk memampukan dan membuat pikiran kita ini positif. Nggak pernah. Selalu negatif dulu. Ya. Jadi menjadikan kita lemah, menjadikan kita khawatir, menjadikan kita takut, dan kemudian kita tidak karu-karuan. Sudah. Terus marah-marah, ya, dibantu marah, tidak dibantu tambah marah. Kan gitu. Nah, coba baca Bilangan 13:31. Bilangan 13:31, lanjut ya, ini dilanjutkan 13:31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Loh, ini loh. Yang 10 itu ngomongnya begini. Nah, mereka merasa kecil ya, sedangkan musuh tampak besar dan kuat seperti raksasa yang mustahil untuk dikalahkan. Karena raksasa-raksasa itu makan orang. Itu nanti Anda baca sendiri di ayat selanjutnya 32 dan 33. Dengan perkataan lain, kesimpulannya apa? Jangan mau dikalahkan situasi. Jangan mudah termakan provokasi iblis.
Ya, iblis bilang kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu orang kecil, kamu memang begitu orangnya. Jadi ya sudah, kamu harus bagaimana? Pokoknya tidak bisa. Waduh, jangan, itu iblis, saudara. Ya, saudara, kita harus punya iman seperti Yosua dan Kaleb. Ya, imannya itu kan ada di Bilangan 13:30 tadi ya. Aku bisa, aku sanggup. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti dan bisa mengalahkannya. Meskipun besar-besar, bisa. Meskipun kelihatannya nggak bisa dikalahkan, bisa. Wah, itu karena andalannya siapa? Tuhan. Sekarang kita sudah ditebus oleh Yesus. Andalan kita Yesus. Iman Yosua dan Kaleb menjadi kuat oleh karena pandangan hati dan pikirannya terarah kepada Tuhan. Mazmur 16 ayat 8. Andre. Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ya, Dia ada di sebelah kanan kita. Fokus terus pada Yesus, karena bersama Dia kita pasti sanggup menanggung segala perkara. Betul? Yesus andalanku. Oke? Nah, ayat yang terakhir kayaknya ya ini ya. Sebentar, satu dari terakhir. Jadi yang pertama ini, saudara, cara pandang kita mempengaruhi hidup kita. Apa yang kita bisa pelajari dari materi bahwa jangan hobi mengeluh, jangan menyalahkan keadaan. Kenapa begitu? Karena pandangan kita ini, pikiran kita ini terlalu negatif, mempengaruhi. Yang kedua, kita tidak boleh berpaling dari Tuhan, karena bisa berakibat fatal. Jangan pernah sekalipun berpaling dari Dia. 1 Raja-Raja 11 ayat 9-10. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai dengan 10. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Hanya kecil ya. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Dia tidak berpegang. Ya. So Ibrani 10 ayat 38 bilang apa? Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Artinya apa? Jangan ya, Anda dan saya jangan mundur ya. Meskipun ada masalah, Yesus itu adalah kita. Terus maju. Ya, kesimpulan dan sebagai penutup, ada 3 tahapan perjalanan hidup Salomo yang perlu kita renungkan. Ya, dari 1 Raja-Raja tadi loh, 11, 9, 10. Ada 3 yang perlu kita renungkan. Anda tahu ya, Salomo itu awalnya dia sangat-sangat hidupnya takut sama Tuhan toh. Salomo mengandalkan Tuhan toh. Nah, akibatnya ketika mengandalkan Tuhan, akibatnya apa? Salomo mengalami apa? Masa kejayaan. Tapi kita lihat pada akhir hidupnya, dia mengalami kemerosotan dan kejatuhan karena dia berpaling dari Tuhan, mengikuti ilah-ilah yang lain. Siapa ilah-ilah Anda? Pekerjaan, duit, kemerosotan ekonomi, bingung terus, itu ilah-ilah kita. Mungkin ya, Salomo gagal mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan setelah ia mencapai apa yang dia idam-idamkan. Setelah ia sukses, setelah ia berjaya. Dengan perkataan lain apa? Saudara yang di PD pasti hafal. Dengan perkataan lain apa? Salomo memulai hidupnya dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Ya, karena itu saudaraku, kita tidak bisa membanggakan kehidupan masa lalu, nggak bisa ya. Karena yang Tuhan lihat adalah kehidupan saat ini dan nanti di masa depan. Dan hanya orang-orang yang setia dan taat sampai akhirlah yang akan menikmati apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Sebagai anak Allah, Tuhan itu menghendaki kehidupan kita semakin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh. Jangan jalan di tempat. Bertumbuh paling dasar, bertumbuh dalam komitmen. Kita terus mau hidup, andalkan Dia. Yesus andalanku. Bukan malah
komitmen untuk menjadi semakin merosot. Enggak ya. Ya, enggak. Tapi komitmen untuk menjadi semakin melejit. Iya. Jadi saudara, ada 3 hal yang dapat membuat kita mengandalkan Tuhan. Jadi tadi kan temanya Yesus andalanku ya. Ada 3 hal loh yang dapat membuat kita tidak mengandalkan Tuhan. Tadi kan mestinya mengandalkan, tapi bisa tidak loh. Yang satu apa? Berkat materi yang terlalu berlimpah. Bisa-bisa tidak mengandalkan Tuhan. Yang kedua apa? Berkat materi yang dirasa sulit didapat. Jadi yang kebanyakan atau yang sulit didapat. Dan yang ketiga adalah apa? Suatu keberadaan kita yang selalu menjadikan kita apatis. Komit tidak komit ya sama kok. Doa tidak doa ya sama. Mau melayani tidak melayani ya sama. Mau jadi pengurus tidak jadi pengurus ya diomelin. Nah, itu kita kalau sudah apatis itu menjauhkan kita dari Tuhan dan kita sebenarnya tidak mengandalkan Dia. Ya. 3 hal itu dapat membengkokkan hati Anda dan saya untuk lupa diri lalu meninggalkan Tuhan. Sekali lagi, ingat, ketiga hal tersebut adalah kesempatan yang selalu dimanfaatkan oleh iblis. Diberi materi terlalu berlimpah, diberi materi, ada satu materi, tapi sulit kayaknya dicapai, dan kita dijadikan apatis. Ya, itu selalu dimanfaatkan oleh iblis untuk menghancurkan kehidupan manusia. Iblis itu langsung tidak langsung berusaha membuat orang jatuh, membuat orang meninggalkan Tuhan melalui siasat dan taktik yang tertata rapi, tahap demi tahap. Salomo mencintai wanita-wanita asing. Itulah jerat bagi Salomo. Jerat iblis bagi Salomo yang membawanya jatuh dalam penyembahan berhala. Padahal Tuhan sudah menampakkan diri kepada Salomo sampai 2 kali. 2 kali diberi peringatan keras, tapi Salomo tetap tidak tanggap. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Ini Anda sudah tahu ya? Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Oke, ayat terakhir. 1 Raja-Raja 11 ayat 11. Paling gampang ya. 1 Raja-Raja 1. Lalu berfirman Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hamba-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari pandanglah dan andalkan terus harapanmu, hari depanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus itu andalanku. Karena bersama Dia, kita pasti sanggup membangun kemampuan, membangun resiliensi. Ya, kita minta bantuan Roh Kudus untuk apa? Untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari, sehingga hidup kita adalah hidup yang berkemenangan. Minta Roh Kudus sekali lagi, ya. Minta bantuan supaya benar-benar kita tahan, karena hanya Dia andalan kita yang membuat kita menapak maju dan mengalami sekali lagi kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin bisa kasih lagu ya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Nanti setelah itu 1 ayat, 1 bait selesai, saya akan berdoa untuk Anda. Nanti Anda bisa lanjut lagi lagunya. Silakan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri,
tidak tersesat mengikuti jalanmu. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang terang, Yesus namanya. Nama yang terang, Yesus namanya. Nama yang terang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada semua kami yang hadir malam ini dalam persekutuan doa Gloria. Engkau memberi kami kekuatan Tuhan, Engkau memberikan kami kemampuan untuk menghadapi hal-hal yang tidak pasti, hal-hal yang membuat kami bisa jatuh terpuruk. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya iman seperti Yosua dan Kaleb. Kami bisa, kami sanggup, dan kami akan maju dan menduduki negeri itu. Dan kami percaya kami akan bisa pasti mengalahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Dan kalaupun di masa yang akan datang, kita pasti tetap menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami tidak akan memandang diri kita lagi penuh dengan kekurangan. Kami tidak akan memandang bahwa diri kita ini useless. Tidak. Kita adalah orang-orang atau anak-anak Tuhan yang diberkati. Anak-anak Tuhan yang mampu dan tidak terus ngomel saja. Tidak terus menggerutu saja. Kami adalah seseorang yang pasti mampu menghadapi masalah. Kami adalah benar-benar manusia Allah. Anakmu yang benar-benar tahan banting. Kami benar-benar diberkati. Mampu karena ada Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mulai malam ini kami tidak mau terus berada dalam suasana atau keadaan yang tidak pasti. Meskipun dunia sedang mengalami ketidakpastian, tetapi kami yakin kami adalah anak-Mu. Pasti kami adalah anak-Mu dan Yesus adalah andalanku. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam ini juga Engkau akan memberkati kami semua yang mendengarkan dan menjadi viewers pada malam ini. Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi, dan kami benar-benar mulai malam ini sudah tidak merasa kecil atau takut atau suka kecewa dan sebagainya, karena kami punya Engkau. Yesus andalanku, dan biarlah semua doa dan harapan ini Tuhan sudah kami panjatkan hanya di dalam nama, satu nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, yang bersama dengan Roh Kudus, hidup dan bertahta, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. God bless you all. Terima kasih Om Hans untuk firman-Nya yang begitu indah. Mari kita tetap mau hening di hadapan Tuhan, kita mau berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur untuk Om Han yang boleh hadir di tengah-tengah kami, untuk sama-sama memberkati kami, biar kami boleh semakin diteguhkan bahwa kami adalah anak-anak yang lebih dari pemenang,
Kami mau belajar untuk terus bersyukur, menjadi anak-anak yang tidak mengeluh, tapi terus meninggikan nama-Mu. Untuk wujud ini kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga ingin membawa Kenard yang baru berulang tahun ke-16 kemarin. Kami bersyukur untuk sahabat Gloria ini yang boleh ada bersama dengan kami, memberkati kami, kiranya penyertaan Tuhan senantiasa boleh ada pada Ken, sehingga Ken boleh senantiasa sukses di dalam studinya, dan ia boleh senantiasa diberikan kesehatan. Kami juga ingin membawa sahabat Gloria Maxwell yang saat ini sedang sakit demam berdarah. Bapak, kiranya Engkau berikan kesehatan yang sempurna biar Maxwell boleh sembuh dari penyakitnya, dan kami percaya Maxwell boleh kembali bersama-sama bersekutu kembali dengan kami. Bapak, kami juga ingin membawa intensi pribadi kami masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah permohonan-permohonan kami yang sudah kami panjatkan. Kami percaya Engkau sudah mendengarkan segala permohonan kami dan Engkau sudah mengabulkannya. Kini sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah dan lihatlah. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Mari kita mendengarkan pengumuman. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat Gloria yang dikasihi Tuhan, mohon waktunya sebentar untuk beberapa buah pengumuman. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih untuk Om Han yang boleh membawakan renungan pada malam hari ini di Persekutuan Doa Gloria. Semoga Om Han selalu sehat dan juga selalu diberkati di dalam pelayanan dan juga di dalam keluarganya. Terima kasih banyak Om Han.
Dan juga untuk tim pujian, Cilike dan Alvin, terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini, terutama Alvin. Ya, mungkin baru pertama untuk melayani di PDKK Gloria. Selamat bergabung untuk Alvin di PDKK Gloria. Semoga nanti kita bisa bersama-sama lagi untuk melayani. Dan juga untuk sahabat-sahabat Gloria, Bapak Ibu, dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mengikuti PD pada hari ini. Terima kasih untuk tim host, co-host, dan juga untuk tim doa. Sesuai dengan yang kita umumkan minggu lalu, bahwa tema persekutuan doa pada bulan ini dengan tema yang muda yang berkarya, Om Han hari ini sudah membuka persekutuan pada bulan Oktober ini untuk pertama kali dengan tema Yesus Andalanku. Dan minggu depan kita akan bersama-sama untuk bertemu kembali bersama saudara kita, Fredri, yang akan membawakan tema berjalan bersama dengan Yesus. Dengan waktu dan juga jam yang sama, hari Kamis 14 Oktober, jam 7 malam, dan PD hanya dilakukan secara Zoom, dan setelah hasil PD, kita akan upload di YouTube 1 hari setelahnya. Jadi bagi yang tidak bisa mengikuti pada PD-PD sebelumnya, bisa lihat di dalam tayangan YouTube di PDKK Gloria. Dan seperti yang diinformasikan di depan tadi, kami mempunyai intensi doa, dan intensi doa ini akan didoakan pada saat PD. Bisa mengkontak Cilike dengan nomor yang ada di depan. Maksimal hari Kamis jam 6 sore, karena akan didoakan pada PD. Apabila rekan-rekan atau sahabat-sahabat Gloria menyampaikan setelah jam 6, akan didoakan untuk PD berikutnya. Dan bagi teman-teman yang ingin dilayani secara doa pribadi setelah PD, mohon tidak meninggalkan Zoom, karena nanti akan dibuat break room. Jadi secara personal, Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat Gloria akan didoakan secara pribadi oleh tim doa. Jadi nanti akan dibuka break room dan akan dimasukkan satu persatu, sehingga secara personal Bapak Ibu akan didoakan oleh tim doa. Jadi jangan meninggalkan Zoom setelah PD. Ya, nanti kita bisa berfellowship dulu. Setelah itu nanti tim host dan co-host akan memasukkan Bapak Ibu di break room untuk bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan. Dan saya percaya Bapak Ibu juga sudah tahu, sahabat-sahabat Gloria tahu tentang Instagram dan juga YouTube Gloria. Saat ini kita mempunyai Instagram. Silahkan yang belum follow, silahkan di-follow. Karena semua informasi, semua kegiatan-kegiatan Gloria akan di-upload di Instagram dan juga YouTube. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya, sehingga jika ada kegiatan atau ada upload video-video terbaru, bisa terupdate. Dan ini saya pindahin dulu nih, fotonya nanti ketutupan soalnya. Nah, saya jadi Superman-nya aja. Jangan lupa besok, ya. Besok hari Jumat, 8 Oktober, kita akan mengadakan acara Glow Live. Ini adalah acara Glow Live ketiga yang kita adakan di Gloria. Karena temanya yang muda yang berkarya, nah kita Glow Live kita nggak mau ketinggalan juga. Kita akan sebagai bintang tamu atau guest star, ini adalah seorang muda, ya, masih muda, umurnya baru 30-an, tapi dia sudah bisa membangun 150 gereja. Penasaran gimana dia cara membangun 150 gereja? Bayangkan dari pelosok, dari Sumatera sampai Papua, ya, dia bisa membangun 150 gereja. Dan sosok ini adalah Albertus Gregoritan atau biasa disebut Greg. Nah, kalau tidak mau ketinggalan, besok jam 9 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat, kita akan live
di Instagram ya, tapi ya, bukan di YouTube atau bukan di Zoom, tetapi di Instagram. Makanya follow Instagram Gloria sekarang kalau yang belum follow, sehingga pada nanti saat muncul Gloria Live, langsung kita bisa masuk di dalam live-nya Gloria ya. Pasti penasaran gimana Greg bisa membangun 150 gereja ya. Karena dia adalah juga seorang founder jalakasih.com. Jadi kalau sekarang mau sneak peek, boleh dibuka jalakasih.com-nya juga. Oke, sampai ketemu besok jam 9 malam di Instagram di Glow Live. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita ketemu Kamis depan pada tanggal 14 Oktober dengan persekutuan doa dengan jam yang sama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih pengumuman oleh Andri. Mari sekarang kita mau tutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan doa penutup. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami telah Kau segarkan melalui firman-Mu. Dan kami percaya Engkau satu-satunya Allah, andalan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan kami juga mau mengucap syukur karena Kau telah pakai Om Han dengan begitu hebat Tuhan. Kiranya Kau berkati terus Om Han dengan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati juga pelayanannya. Biarlah Om Han semakin hari semakin Kau pakai lebih dan lebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menyelesaikan persekutuan doa ini, dan kami percaya kami tetap bersama di dalam roh dan kebenaran bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Sekali lagi, terima kasih sahabat-sahabat Gloria yang sudah join persekutuan doa malam hari ini. Jangan lupa kita akan bertemu di IG Live Glow Live besok, di Instagram, dan juga minggu depan. Bagi sahabat Gloria yang ingin didoakan secara pribadi, mohon untuk tidak meninggalkan Zoom, dan nanti akan ditanyakan oleh tim untuk di-invite ke breakout room tersendiri untuk didoakan. Dan saat ini sahabat Gloria sudah boleh meng-unmute, dan mari kita berfellowship bersama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak